Kamu tahu nggak kenapa ada pria-pria yang sangat terfokus pada pekerjaannya? Mereka begitu menikmati pekerjaannya, begitu meluangkan banyak waktu di pekerjaannya, dan hanya sedikit waktu yang diluangkan bersama dengan keluarganya. Dan tentu ini sangat tidak disukai oleh istri dan anak-anaknya. Nah, melalui video ini kita akan melihat beberapa penyebab kenapa pria-pria sangat berfokus pada pekerjaan mereka, bahkan mereka membenamkan diri dalam kesibukan dengan pekerjaannya, dan kadang ada pria-pria yang tidak bertanggung jawab atau kita lihat melalaikan tanggung jawab dalam keluarganya. Kita akan lihat beberapa penyebabnya dan bagaimana seharusnya istri meresponi hal-hal itu. Jika kalian adalah bagian dari keluarga-keluarga yang mengalami masalah seperti ini dan bergumul dengan kondisi seperti ini, saksikan sampai habis video ini dan kalian akan mendapatkan banyak berkat untuk mengubah kondisi keluarga yang saat ini kalian jalani. Salah satu alasan kenapa sebagian besar pria sangat berfokus pada pekerjaannya adalah karena Tuhan yang menggiring mereka ke arah itu. Memang kalau tidak hati-hati mereka dapat saja terperosok ke dalam tindakan-tindakan yang berdosa seperti mengabaikan keluarga. Tetapi dorongan untuk mencapai keberhasilan adalah suatu dorongan bawaan sejak lahir di dalam kemaskulinan pria sesuai rancangan Sang Pencipta. Menurut Michael Gurian, seorang penulis dan konselor yang kompeten, ia mengatakan esensi biologis kemaskulinan pria adalah adanya dorongan dan kemauan untuk membuktikan nilai diri bukan hanya sebagai pribadi, melainkan juga sebagai seorang pria. Ada suatu kecenderungan biologis di dalam diri pria untuk mencari nilai diri melalui prestasi pribadi yang independen. Sedangkan di dalam diri wanita, ada suatu kecenderungan untuk mencari nilai diri melalui hubungan dan keintiman. Perbedaan ini yang tentunya ada di seluruh kebudayaan berasal dari kondisi biologis manusia. Dalam diri pria, landasan biologisnya terletak pada dorongan untuk berprestasi. Gurian menyatakan lebih lanjut, pahlawan adalah hal yang selalu terkait secara biologis di dalam pikiran pria. Testosteron, vasopresin, cairan spinal yang lebih banyak di dalam otak, lebih sedikitnya serotonin dan oksitosin, dan cara kerja sistem otak pria yang memproyeksikan kehidupan pada alam semesta yang abstrak dan spasial. Semua itu menghantar kaum pria untuk melihat dunia yang selalu dikaitkan dengan pertempuran, pahlawan, pejuang yang harus sanggup mengatasi sederet tantangan. Kaum pria terus-menerus mendorong diri mereka untuk mengembangkan dan menunjukkan potensi, dan bahkan ketika hal itu dapat membunuh mereka 8 tahun lebih muda daripada wanita, mereka seperti tidak peduli. Tidak sedikit kaum wanita yang sering mencela ambisi suami mereka yang sesungguhnya dikaruniakan oleh Tuhan, dan menganggap bahwa seorang pria yang berfokus sepenuhnya dan terpusat pada keluarga adalah seorang yang lebih kudus daripada yang tidak. Pandangan ini tidak alkitabiah. Yesus berbicara tentang dorongan untuk meninggalkan rumah dan keluarga dalam konteks untuk melayani kerajaan Allah. Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dari sudut pandang biologis, ini adalah pernyataan yang sangat pria. Meski tentu saja Alkitab juga menyatakan bahwa mengabaikan keluarga sama dengan tidak beriman. Yang jelas, kaum pria harus mencari cara yang sesuai untuk menyeimbangkan kedua hal itu. Jadi bagi para istri, tentu baik bagimu untuk memotivasi suamimu untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Tetapi di sisi lain, berhati-hatilah untuk tidak menghilangkan esensi tentang apa yang berarti bagi suamimu sebagai seorang pria. Kamu harus mencari sebuah cara untuk menghormati dan menghargai dorongan biologisnya. Jangan menyalahkannya ketika ia menemukan sesuatu yang berarti di luar rumah. Pujilah hal ini dan doronglah dia untuk terus berkarya. Jika suamimu tampak lesu dengan sebuah pekerjaan yang membosankan dan menemui jalan buntu, namun tetap ditekuninya karena ia tahu itu adalah tugas yang harus dikerjakan, maka ia membutuhkan cara penyaluran lain yang membuatnya berhasil dan unggul. Cukup banyak wanita yang sanggup bekerja 8 jam dalam pekerjaannya dengan sedikit kepuasan yang didapat, lalu pulang ke rumah dan meluangkan waktu bersama keluarga, serta menganggap hari itu telah dilalui dengan baik-baik saja. Namun sebagian besar pria tidak seperti itu. Beban psikologis karena suatu pekerjaan
yang membuat mereka frustrasi itu mengurangi tenaga mereka. Dan dibandingkan wanita, kaum pria cenderung kurang menyukai percakapan atau hubungan yang melibatkan perasaan. Jadi sebagai istri, berusahalah untuk menunjukkan empati. Jadi jika kamu menikah dengan seseorang yang merasa terantai pada pekerjaannya, berempatilah. Berilah penghargaan atas disiplin dan pengorbanannya dengan cara memberinya kesempatan untuk mengajar sesuatu yang memuaskannya. Ketika melihat suami mereka terluka karena situasi seperti di atas, banyak istri yang ingin membicarakan masalah itu, berusaha agar para suami mau mengungkapkan perasaan mereka. Bagi sebagian besar pria, cara ini hanya akan membuat situasi menjadi lebih buruk. Ada wanita-wanita yang mencari diagnosis psikologis mengenai alasan suami mereka yang tampak menghindar dari rumah. Sebagian lainnya mencari alasan rohani yang mendalam, sebuah ayat Alkitab yang akan membongkar misteri suami mereka. Sebagian wanita terobsesi dengan masa lalu suami mereka, berusaha menyingkapkan luka batin pribadi sang suami yang mereka anggap harus dikenali, dipertobatkan, dan dipulihkan supaya segalanya dapat berubah. Padahal, kemungkinan masalahnya hanya karena berhentinya kegembiraan di dalam rumah, dan sang suami enggan untuk kembali ke tempat yang menjadi sumber stres, ketegangan, dan konflik. Dan mungkin ada alasan yang lain lagi. Mungkin suamimu menjauh dari rumah karena ia kerap dipermalukan di sana. Ingatlah, setiap suami mempunyai kesalahan. Mungkin ia salah dalam mengucapkan kata-kata. Mungkin pengetahuannya tentang geografi dunia sangat terbatas, sehingga ia bisa saja mengatakan sesuatu yang terdengar sangat konyol, seperti mengatakan Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah, atau Candi Borobudur terletak di Pulau Bali. Atau mungkin ia seorang yang canggung dan tidak nyaman dalam pergaulan. Dan masih banyak kemungkinan lainnya, kelemahan-kelemahan suamimu yang menonjol. Momen-momen yang memalukan ini menjadi kesempatan bagimu untuk menjadi terang baginya. Namun, jika kamu mentertawakannya, jika kamu menunjukkan kesalahannya dan mentertawakannya bersama orang lain, kamu akan menghancurkan suamimu. Salomo mengatakan bahwa seseorang dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ejekan, lelucon yang dilontarkan orang karena kebodohannya, karena kesalahannya, raut wajah yang memancarkan rasa jijik, semua ini menciptakan jurang emosi di dalam diri pria. Sebagian pria bahkan menyerah dan mulai mengucilkan diri. Jika suamimu merasa tidak kompeten dan merasa ditertawakan atau dihina olehmu dan keluargamu, pada akhirnya ia akan pergi mencari cara untuk menghindarimu. Mungkin kamu tidak menyadari hal itu, tetapi seringkali terdapat tingkat ketidaknyamanan yang sangat tinggi yang terpendam di dalam diri suami yang tampaknya penuh percaya diri. Dalam diri pria bisa ada rasa tidak aman yang tersembunyi. Karena kesuksesan dan prestasi memainkan peranan yang sangat penting di dalam rasa nyaman pria, mereka cenderung memiliki rasa takut gagal dan bahkan rasa tidak aman yang lebih besar daripada yang pernah diduga oleh sebagian besar wanita. Mereka menutupi perasaan dengan sikap yakin atau bahkan omong besar. Tetapi sesungguhnya banyak di antara mereka yang hidup dengan perasaan bahwa mereka akan ketahuan, bahwa keterbatasan mereka akan disingkapkan, dan hal ini dapat menciptakan rasa tidak aman yang tersembunyi. Jika suamimu bekerja 80 jam seminggu, ia mungkin merasa takut kehilangan pekerjaannya. Dan andai kata ia kehilangan pekerjaannya itu, ia takut kalau ia tidak dapat menemukan pekerjaan yang lain, atau setidaknya pekerjaan yang terhormat. Dan jika ia tidak dapat menemukan pekerjaan yang terhormat lainnya, ia takut kamu tidak akan mencintainya sebesar saat ini. Kamu bisa saja melihat jadwal kerjanya dan menuduhnya mengabaikan keluarga, sementara sebenarnya sepanjang waktu ia bergumul secara psikologis karena ia takut ditinggalkan olehmu. Coba renungkan hal itu dari sudut pandang suamimu. Suamimu mungkin berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, bahkan ketika kamu merasa ia mengabaikanmu atau keluarga. Barangkali ia tidak mengungkapkan perasaannya kepadamu karena ia tidak ingin kamu berpikir bahwa ia tidak kompeten. Namun, selama ini secara tidak langsung kamu menyatakan kepadanya bahwa ia tidak cukup baik karena tidak cukup punya waktu berada di rumah, yang pada akhirnya hanya akan menguatkan tekadnya untuk berhasil di dalam pekerjaan, khususnya sejak kamu tak henti-hentinya menyatakan bahwa ia gagal di rumah. Jadi bersikaplah lebih peka terhadap rasa tidak aman suamimu. Jika pekerjaannya tampaknya dalam kondisi genting, hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah berkata, "Sayang,
Aku mengerti kok kalau kamu harus meluangkan lebih banyak waktu di tempat kerja. Aku akan membereskan segala yang di rumah semaksimal mungkin dan bahkan akan kujelaskan hal ini kepada anak-anak. Aku tahu kamu melakukan ini karena kamu mencintai kami. Cara pendekatan semacam ini membuat suamimu merasakan bahwa kamu mendukungnya secara verbal dan emosional, bukan menyerangnya. Salomo menulis, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Renungkan lagi hal berikut ini. Jika suamimu benar-benar takut kehilangan pekerjaannya, lalu ia pulang ke rumah dan mendengar bahwa ia juga dianggap gagal di rumahnya, kamu telah mengubur pria ini dengan kekecewaan. Menambah rasa tidak aman di dalam dirinya tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Hal itu hanya akan menghancurkan pernikahanmu, dan pada waktu yang bersamaan ia akan kehilangan arah dalam pekerjaannya. Hal lain yang mendukung rasa tidak amannya adalah suamimu merasa wajib menafkahimu. Kamu mungkin secara tidak sengaja turut berkontribusi dalam menciptakan sikap gila kerja dari suamimu. Apakah kamu memperberat beban suami dalam mencari nafkah karena kamu suka berbelanja barang-barang yang tidak perlu, sementara pada waktu yang bersamaan kamu mengeluhkan jam kerjanya yang panjang? Ia mungkin berpikir bahwa ia harus bekerja ekstra keras untuk membayar semua barang belanjaanmu itu. Atau apakah kamu secara tak langsung menyatakan betapa ia tidak berpenghasilan cukup dengan cara membandingkan gajinya dengan gajimu, atau gajinya dengan gajinya orang lain? Atau dengan rasa iri kamu membicarakan tentang berbagai liburan yang dinikmati oleh teman-temanmu, atau rumah atau mobil baru yang mereka beli, atau berbagai restoran yang mereka kunjungi? Jika suamimu mendengar semua ini, ia akan berpikir, aku harus bekerja lebih lama dan lebih keras supaya istriku dapat menikmati itu pula. Jadi semua ini kembali pada pengakuan. Ketika kamu dengan konsisten, gigih, dan kreatif menguatkan suamimu, kamu telah menyingkirkan salah satu alasan yang paling memaksa suamimu untuk gila kerja atau untuk menemukan hobi pelarian yang merenggut kasih sayangnya dari orang-orang di rumah. Jika suamimu singgah sejenak ke kafe dalam perjalanannya pulang ke rumah dari tempat kerja, usahakan mendekati permasalahan ini dengan cara pandang demikian. Bagaimana caramu membuat rumah menjadi tempat yang lebih memikat daripada kafe itu? Ingatlah, orang-orang di kafe itu akan menunjukkan kegembiraan dan menyukai kedatangan suamimu. Mereka akan melayaninya dengan minuman favoritnya, dengan senyuman. Mereka tidak akan membicarakan kalori atau ukuran pinggang yang bertambah. Sebaliknya, jika suamimu sudah selesai dengan minuman yang pertama, mereka akan menanyainya apakah ia ingin minuman yang lain. Mereka tidak mau membicarakan tentang apa yang harus dibersihkan atau diperbaiki. Mereka akan membiarkannya menikmati seluruh waktu santainya supaya ia dapat beristirahat. Memang ada waktu dan tempat yang tepat bagimu untuk membicarakan perilaku-perilaku dan sikap-sikap yang perlu diubah. Tetapi, jika tujuanmu adalah untuk membuat suami lebih betah di rumah, maka buatlah rumahmu menjadi tempat yang akan selalu ia rindukan. Ingat, para pria suka melihat istri mereka bahagia. Senyum yang baik dan sikap yang menyenangkan dapat menimbulkan berbagai keajaiban rohani. Kaum pria suka berada di sekitar kaum wanita yang memiliki suasana hati yang menyenangkan. Salah satu sifat yang dikutip tentang wanita dalam Amsal 31 itu adalah rasa humornya. Ia tertawa tentang hari depan. Martin Luther pernah memberikan nasihat seperti ini. Baiklah istri membuat suami senang pulang ke rumah, dan baiklah suami membuat istri merasa sedih saat melihatnya pergi. Jadi kesimpulan dari semua yang sudah dibicarakan di atas, apa yang dapat kamu lakukan jika suamimu bekerja keras dan bertekad meraih kesuksesan namun mengabaikan tanggung jawab dalam keluarga? Seperti nasihat yang dikatakan oleh Luther, yang terutama adalah baiklah istri membuat suami senang pulang ke rumah. Berusahalah dengan keras untuk membuat rumahmu menjadi tempat yang senantiasa ingin ia datangi, menjadi tempat yang akan selalu ia rindukan, menjadi tempat yang selalu ia ingin pulang segera dengan lebih awal untuk bertemu dengan orang-orang yang ia kasihi. Karena di rumah itu ia menemukan cinta, pengakuan, penerimaan, penghormatan, dan tempat di mana ia dapat beristirahat dengan tenang.